apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Nah, episode ini dimulai dari Renuka yang langsung berburuk sangka saat melihat Akash dan Juhi membawa bunga pernikahan. Tanpa berpikir panjang, ia menuduh mereka sudah menikah diam-diam dan langsung menghina Juhi sehingga membuat suasana jadi tidak nyaman sejak awal. Di sisi lain, situasi jauh lebih serius terjadi pada Rosni. Ia terkurung dalam ketakutan, tak berani keluar kamar karena Tejas tidak merespon panggilannya setelah hampir mengetahui masa lalunya. Saat Sayali mencoba membantu, Renuka kembali menyerangnya dengan kata-kata kasar, bahkan menuduh Sayali sebagai pembawa sial dan mengusirnya dari sana. Sayali pun pergi dengan hati terluka, namun mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Rosni. Ketegangan semakin meningkat ketika Rosni akhirnya dibawa ke pelaminan. Ia melihat sikap Tejas yang dingin dan berbeda, sehingga membuatnya yakin bahwa Tejas mengetahui masa lalunya. Namun ternyata Tejas belum mengetahui apapun. Ia hanya kesal karena pembicaraannya terputus. Kesempatan untuk jujur sebenarnya terbuka, namun kembali gagal. Setiap kali Rosni mencoba mengungkap masa lalunya, selalu ada gangguan yang datang. Saat keluarga mulai curiga karena tidak ada satupun anggota keluarga Rosni yang hadir, ia terpaksa berbohong, mengatakan ayahnya tidak merestui pernikahan ini. Di tengah tekanan itu, Renuka justru berdiri membela Rosni, melindunginya dari pertanyaan-pertanyaan yang semakin mencurigakan. Sementara itu, saran dari sahabatnya membuat Rosni semakin ragu bahwa mungkin lebih baik menyembunyikan semuanya demi pernikahan ini. Dan akhirnya, Rosni memilih diam. Sebuah keputusan yang mungkin menyelamatkannya hari ini, tapi bisa menghancurkan segalanya di kemudian hari. Sachin yang akhirnya menyadari niat jahat Dires, tanpa ragu, ia membawa pria itu ke tempat sepi dan menghajarnya habis-habisan demi menghentikan rencana buruknya terhadap seorang wanita. Amarah Sachin terlihat menyala. Ini bukan lagi candaan, tapi bentuk keadilan yang ia pegang teguh. Tapi Sachin tidak tahu bahwa wanita yang akan dijahati Dires adalah Rosni. Di sisi lain, pernikahan Tejas dan Rosni terus berlangsung. Namun suasana tidak sepenuhnya tenang. Rosni diliputi ketakutan, terus dihantui rasa cemas bahwa rahasianya akan terbongkar. Ia bahkan mulai curiga pada Sayali, tapi luka terbesar justru kembali dirasakan Sayali. Di tengah acara sakral, Renuka mencoba mempermalukannya di depan semua orang, menyebutnya pembawa sial dan mengusirnya dari dekat pengantin. Hati Sayali hancur, tapi ia tetap memilih diam demi menjaga suasana. Namun kali ini ada yang berbeda. Sachin tidak tinggal diam. Saat pernikahan hampir selesai, Sachin datang dan langsung menghentikan semuanya. Semua orang terkejut, termasuk Rosni yang panik, mengira rahasianya akan terbongkar. Tapi ternyata bukan itu yang ingin diungkap Sachin. Ia berdiri di tengah semua orang, membela Sayali dengan lantang, mengungkap semua perlakuan buruk Renuka, mempertanyakan mengapa Sayali yang sudah bekerja keras sejak pagi justru disingkirkan dari momen penting itu. Untuk pertama kalinya, Sachin benar-benar berdiri di sisi istrinya, bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai pelindung. Pares dan nenek pun ikut mendukung, hingga membuat Renuka tak bisa lagi bersembunyi di balik kata-katanya. Namun alih-alih menyesal, Renuka tetap keras dan terus menghina. Sachin pun memberi ultimatum, pernikahan tidak akan dilanjutkan sampai Renuka meminta maaf. Situasi memanas, hingga akhirnya Sayali sendiri yang turun tangan. Sayali menenangkan Sachin dan meredakan konflik. Pernikahan mungkin bisa berlanjut, tapi sejak itu semuanya berubah, karena untuk pertama kalinya Sayali tidak lagi sendirian. Pernikahan Tejas dan Rosni akhirnya kembali dilanjutkan setelah sempat memanas. Kali ini, Pares dan nenek turun tangan membela Sayali yang sebelumnya dilarang ikut serta. Dengan tegas, mereka memastikan Sayali tetap mendapat tempat dalam keluarga. Di tengah suasana haru, momen penting pun terjadi. Tejas akhirnya mengalungkan Mangalsutra ke leher Rosni. Resmi sudah hubungan mereka sebagai suami istri. Satu persatu ritual dijalani, dan pasangan baru itu menerima restu dari seluruh keluarga. Akhirnya, pernikahan selesai. Tejas dan Rosni sah sebagai suami istri. Namun di balik kebahagiaan itu, bayangan gelap masih menghantui Rosni. Ia terus gelisah, takut masa lalunya akan menghancurkan semuanya kapan saja. Di sisi lain, konflik baru mulai tumbuh diam-diam. Rosni ternyata tidak menyukai keberadaan Sayali, bahkan mulai merencanakan untuk menyingkirkannya dari rumah. Di tengah semua ketegangan itu, justru hadir momen yang tak terduga antara Sachin dan Sayali. Atas permintaan pendeta, mereka diminta saling menukar kalung bunga seperti pasangan pengantin. Meski canggung, Sachin melakukannya, dan sejenak
Tercipta momen manis yang memperlihatkan hubungan mereka yang semakin dekat. Setelah kembali ke rumah, konflik kecil kembali muncul. Rosni yang masih diliputi kecemasan terus berjaga-jaga. Sementara Sayali kembali menunjukkan ketulusannya. Ia memperbaiki file Rosni yang rusak. Sayangnya, seperti biasa, usahanya tidak dihargai oleh Renuka. Sampai akhirnya, Sachin memaksa Renuka untuk mengucapkan terima kasih pada Sayali. Renuka begitu bangga dengan kehadiran Rosni sebagai menantu barunya. Namun di balik itu, Sayali kembali diperlakukan seperti pelayan. Diminta terus melayani kenyamanan Rosni tanpa henti. Di tengah ritual pasca pernikahan, ketegangan tiba-tiba pecah saat polisi datang ke rumah. Mereka menyelidiki perkelahian yang melibatkan Sachin. Dengan tenang, Sachin menjelaskan bahwa ia hanya membela seorang wanita dari pria yang berniat jahat. Polisi pun justru memuji tindakannya, tapi situasi berubah saat mereka menyebut pria itu mengalami kecelakaan. Momen paling menegangkan terjadi ketika polisi menghubungi nomor terakhir dari ponsel pria tersebut, dan tiba-tiba ponsel Rosni yang berdering. Suasana langsung membeku, semua mata tertuju padanya. Dengan cepat, Rosni mencoba menutupi semuanya. Ia beralasan bahwa itu hanya panggilan dari pelanggan salon yang salah waktu. Beruntung, dengan bantuan temannya dan perlindungan Renuka, situasi berhasil diredam. Meski kecurigaan mulai tumbuh di hati Sachin. Setelah kejadian itu, rasa takut Rosni semakin menjadi. Ia tak ingin mengambil risiko sedikit pun, hingga diam-diam menyuruh temannya pergi ke rumah sakit untuk memastikan kondisi pria tersebut. Di sisi lain, Sayali justru menunjukkan sisi lain dari dirinya. Saat Renuka meragukan penggunaan uang dekorasi, Sayali membuktikan bahwa ia tidak hanya mengatur acara dengan baik, tapi juga berhasil melipat gandakan keuntungan. Pares pun memuji kerja kerasnya dan membantu menyerahkan uang itu kepadanya. Namun alih-alih menyimpannya, Sayali memilih mempersembahkan seluruh hasil jerih payahnya kepada Tuhan. Sebuah bukti ketulusan hati yang tetap bersinar meski terus disakiti. Kegelisahan Rosni makin terlihat jelas meski sudah resmi menikah. Ia mencoba menutupi perasaannya dengan alasan sederhana tentang ayahnya yang tidak hadir. Namun bayang-bayang ketakutan masih terus menghantuinya. Di tengah suasana, ritual permainan cincin pun dimulai. Seperti biasa, Sayali kembali diminta melayani semua kebutuhan. Sementara Sachin hanya menonton dengan sindiran khasnya pada Tejas dan Renuka. Namun setelah semua ritual selesai, cerita justru beralih ke momen yang lebih dalam. Sayali akhirnya menunjukkan hasil kerja kerasnya, penghasilan pertamanya dari dekorasi. Dengan tulus, ia ingin memberikan semuanya kepada Sachin, tapi di luar dugaan, Sachin menolak. Bukan karena tak menghargai, justru sebaliknya, ia bangga pada Sayali. Ia ingin Sayali berdiri dengan kakinya sendiri, mempertahankan hasil jerih payahnya, dan mulai melawan perlakuan buruk yang selama ini ia terima. Kata-kata Sachin menjadi titik penting. Ia mulai benar-benar berada di pihak Sayali, bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai pendukung terbesarnya. Meski begitu, kenyataan pahit tetap terasa. Sayali sadar ia tak akan pernah mendapatkan cinta dari Renuka seperti yang diberikan kepada Rosni. Di sisi lain, benih kisah baru mulai tumbuh antara Ria dan Akas. Pertemuan sederhana di restoran berubah menjadi momen manis, di mana kekaguman perlahan berkembang menjadi perasaan yang lebih dalam. Benih-benih cinta mulai tumbuh di antara Ria dan Akas. Namun seperti biasa, kebahagiaan Sayali tak pernah berlangsung lama. Di depan para tamu, Renuka kembali merendahkannya tanpa alasan, membandingkan statusnya dengan Rosni yang lebih kaya. Episode ini menutup dengan kontras yang menyakitkan. Di satu sisi, Sayali mulai dihargai oleh satu orang yang paling penting dalam hidupnya. Namun di sisi lain, ia masih terus bertahan dalam lingkungan yang terus meremehkannya. Bersambung. Berikut ini kesimpulan episode ini, serta cuplikan episode yang akan datang. Rangkaian episode ini menunjukkan satu hal yang semakin jelas, bahwa kebenaran tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Rosni mungkin berhasil menutup rahasianya untuk sekarang, tapi setiap kebohongan yang ia bangun justru semakin mempersempit jalan keluarnya. Di sisi lain, Sayali perlahan mulai bangkit. Meski terus direndahkan, ia mulai membuktikan nilainya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Dan Sachin kini benar-benar berdiri di sisinya, sebuah perubahan yang bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar, atau justru memicu konflik yang lebih hebat lagi. Karena di rumah itu bukan hanya ada pernikahan baru, tapi juga perang diam-diam yang siap meledak kapan saja. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.